Jebule penipu halus. Dalam terminologi lain, serigala berbulu domba. Bulunya sih halus. Domba kan halus bulunya kan, pakai jubah, udeng-udengan. Tapi ternyata serigala menipu dengan cara halus. Makamnya siapa dikatakan? Katanya orang Yaman, keturunan Yaman. Sehingga kalau kemudian dihancurkan oleh warga masyarakat, ya wajar, harus. Kelihatannya ikut merawat rumah yang ditinggalinya, padahal dia ngontrak gitu ya, nunut gitu ya. Menjaga seolah-olah sehidup semati merasa memiliki rumah, ternyata tiba-tiba sertifikatnya ganti miliknya. Disuruh pergi nggak mau, kadung kerasan, tiba-tiba merasa memiliki. Itulah penipu halus. Jebule kok penipu halus. Kayak pas ya ada lagunya ya. Sepertinya sudah di skenario, sudah diatur sama sang pencipta ya. Ada penipu halus. Mendingan duren ya, dari luarnya terlihat tajam, dari luarnya terlihat kasar gitu ya, tapi di dalamnya ternyata halus, lembut dan manis. Mendingan duren, jangan kayak gedondong ya, dari luarnya halus, licin, mengkilap, ya. Ternyata di dalamnya berserabut. Menyakitkan, kecut lagi. Lama-lama terbongkar juga. Oke ya, itu prolog. Prolog dari video yang akan saya sampaikan ini. Jadi ingin mempertegas terkait pembongkaran makam yang dihabibkan di Desa Rowosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah hari ini ya. Hari ini hari Senin tanggal 16 September 2024. Jadi ingin saya pertegas kembali bahwa makom itu bukanlah makom Habib sebagaimana ditulis di situ, di gedungnya sudah dibangun megah gitu ya. Makom Habib Amir bin Ali bin Sabah bin Yahya gitu, intinya bin Yahya gitu. Ada banyak sekali makom bin Yahya ya. Bin Hasan bin Toha bin Yahya, bin Toha bin Abud bin Yahya itu. Ini di Pemalang makom Habib Amir bin Sabah bin Yahya, yang pada hari ini sudah dihancur leburkan, tak tersisa ya, baik gedungnya maupun nisannya dibongkar paksa oleh warga masyarakat Rowosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, atas hasil kesepakatan semua pihak di Rowosari termasuk kepala desanya. Itu karena pihak Yayasan Al-Barzakh ya, yang membangun makom itu, yang mengklaim menyetempeli Habib pada makom tersebut, tidak mau untuk membongkar sendiri sebagaimana ultimatum sebelumnya. Nah, warga masyarakat sekitar sudah memberikan penjelasan bahwa makom itu bukanlah makom Habib, tetapi makom Pak Amir, makomnya Pak Amir, orang biasa, bukan tokoh, bukanlah pahlawan di desa tersebut, yang dulu semasa hidupnya bekerja sebagai pengrajin peralatan kuda ya. Tapi sekitar 3 tahun yang lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang kemudian mengatakan bahwa itu makom Habib, ya ini nama lengkapnya tadi Habib Amir bin Sabah Ali bin Ahmad bin Yahya, intinya belakangannya begitu, bin Yahya lah. Nah, itu dibangun sekitar 3 tahunan yang lalu, belum lama. Nah, itulah mengapa kemudian setelah mengumpulkan sejumlah keberanian,
para tokoh masyarakat setempat akhirnya hari ini membongkar makam tersebut ya. Jadi makom itu bukan makom kosong, bukan makom kosong yang dihabibkan, tetapi makom Pak Amir yang dihabibkan. Artinya atau sama dengan itu makom Habib abal-abal, makom palsu. Jadi dalam polemik makam palsu ini di kisaran atau di pusaran polemik para habaib ya, ini ada setidaknya dua termin ya, dua persoalan. Jadi ada makom seperti yang terjadi di Pemalang ini sebenarnya bukan makomnya Habib, tapi makom orang biasa atau makom tokoh gitu ya, tapi tiba-tiba dihabibkan. Ini sudah banyak sekali terjadi di segala penjuru tanah air, sudah banyak yang dibongkar, masih ada yang belum berani bongkar gitu ya. Satu itu, jadi makomnya memang ada, makom warga setempat, tokoh setempat, tapi tiba-tiba kemudian silsilahnya dihabibkan. Kemudian yang kedua, kasus yang lain, ada yang memang di lokasi tersebut tidak ada makamnya, sebelumnya tidak ada makamnya siapa-siapa, tapi tiba-tiba kemudian muncul makom Habib lagi. Jadi setelah dibongkar tidak ada apa-apanya. Ini sudah banyak terjadi juga, dan sudah ada yang dibongkar, ada yang belum. Nah, kemudian kasus yang ketiga, ada juga silsilahnya dihabibkan. Contoh di Banyumas ya. Di Banyumas ada tokoh ulama besar, yakni Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Ali Diponingrat bin Pangeran Diponegoro bin HP3. Ya, makomnya Mbah Ilyas ada tetap di Sukaraja, tidak jauh dari tempat saya, sekitar 5 menit ya. Itu ada makomnya Mbah Ilyas. Di makomnya masih utuh, benar itu. Tapi di papan nama ditulis Mbah Ilyas bin Ali Ba'abud. Ya, Mbah Ilyas bin Ali Ba'abud. Jadi silsilahnya dibelokkan, tidak nyambung ke leluhurnya, tapi tiba-tiba ke Habib Ba'abud. Ya. Satu. Kemudian masih kasus keluarganya Mbah Ilyas juga. Ya, ini Mbah Malik tadi. Mbah Malik kan putranya Mbah Ilyas. Mbah Malik yang diklaim sebagai gurunya Pekalongan. Itu di buku Aurat Thoriqah Sadziliyah dari Pekalongan, Sadziliyah Alawiyah itu ya. Itu tawasul hadiah Fatihah ke guru. Itu tiba-tiba ada tulisan ila hadrati Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ya. Jadi mestinya bin Ali Dipowongso, kok tiba-tiba menjadi bin Yahya. Ini tertulis di buku aurat tersebut. Orang-orang yang berbaiat kepada Pekalongan dari Tarekat Sadziliyah Alawiyah itu biasanya punya buku itu dan bisa dicek itu, Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Jadi ini silsilahnya saja yang dipalsukan, dipotong silsilahnya. Hadiah Fatihahnya jadi nggak nyambung ke Diponegoro dong. Setelah Mbah Ilyas langsung belok ke bin Yahya ini. Ini kan pemotongan barokah, pemotongan hadiah Fatihah nggak nyambung ke Pangeran Diponegoro ke HP3. Ya karena dibelokkan ke bin Yahya sih, dipotong ini. Ini resikonya apa nih? Keluarga yang membaca aurat ini tidak mendapatkan sinarnya Pangeran Diponegoro, tidak mendapatkan barokahnya Pangeran Diponegoro, tidak mendapatkan keberanian perjuangan Pangeran Diponegoro. Akhirnya semangat yang turun adalah bin Yahya dari sana. Nggak tahu dari belahan mana itu. Ya, yang kasus Mbah Malik ini nggak ada hubungannya dengan makom, tapi silsilah. Silsilahnya mestinya Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso menjadi bin Yahya ini. Makomnya Mbah Malik masih utuh tetap, makomnya Mbah Ilyas masih utuh, tapi kemudian silsilahnya dipalsukan. Oke ya, itu mempertegas video sebelum ini tentang fenomena pembongkaran makam di Desa Rowosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini diikuti oleh siapapun, masyarakat dimanapun yang menemukan kasus-kasus yang sama.
Kalau kasusnya bahwa itu makam tokoh masyarakat setempat, tiba-tiba kau dialawikan bin Yahya karena bin Habib yang lain, nggak usah ragu-ragu, koordinasi dengan warga masyarakat setempat, tokoh masyarakat setempat, pemerintah setempat, kepolisian setempat, dibicarakan. Kalau bahwa itu memang yakin tokoh warga masyarakat, putuskan, nggak usah ragu-ragu, bongkar. Ya, bongkar apa namanya, bongkar simbol-simbol Habibnya pokoknya lah ya. Kembalikan ke semula tentang jati diri makomnya siapa. Nah, itu kalau di situ memang makam warga masyarakat setempat. Tapi kalau sebelumnya yang tanah kosong, tidak ada makam siapa-siapa, tiba-tiba dibikin makom itu menjadi bin Yahya atau bin Habib siapa, ya, ratakan dengan tanah, udah selesai. Ya karena bukan makam itu. Nah, ya, jadi caranya begitu. Nah, untuk yang banyak sekali papan nama makom tokoh kita menjadi bin Habib, disambungkan ke Habib, sudah robohkan semua, nggak usah ragu-ragu, tapi koordinasi dengan aparat pemerintah dan aparat keamanan setempat biar tidak terjadi fitnah, biar kondusif. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.